Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanik SPD, salah satu mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja atau UKIN yang dilaksanakan secara langsung yang akan dilaksanakan di kelas 11 MIPA mengenai karya ilmiah di SMA Negeri 3 Tanah Putih, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Untuk itu, saya mohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video yang saya buat ini. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, baik semuanya, selamat pagi. Pagi. Ya, masih semangat? Masih. Oke, baik. Hari ini sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini atau pagi hari menjelang siang ini, Ibu minta seperti biasa ketua kelasnya nak persiapkan dulu pimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Oke, baik, seperti biasa Ibu cek kehadiran dulu ya nak ya. Ya, Oke, yang pertama Adela. Hadir, Bu. Gimana kabarnya Adela? Alhamdulillah. Berikutnya Alwi Gunawan. Hadir, Bu. Sehat nih? Alhamdulillah. Muhammad Dapi. Hadir, Bu. Hadir. Semangat ya Dapi ya? Tak semangat, Bu. Tak semangat. Rizky Sastra Anggara. Hadir, Bu. Iya. Kemudian Santi Setia. Hadir, Bu. Ya. Alhamdulillah hari ini kehadirannya bagus ya, 100% hadir semua ya. Yo. Nah, Ibu akan memutarkan sebuah video motivasi. Silakan nanti siswa Ibu semuanya perhatikan videonya ya. Ya. Nanti kita berikan komentarnya atau pendapat siswa Ibu. Ini jelas di depan Pak? Jelas. Oke. Hai, saya ingin menyampaikan betapa pentingnya bersyukur. Tak kalah mudah dan cenderung membandingkan hidup kamu dengan hidup orang lain. Coba pikir, di luar sana ada banyak banget orang yang juga lagi membangunkan hidup mereka dengan hidup kamu. Namun, hal tersebut hal yang manusiawi bagi semua orang. Dan saya
proposal berdasarkan tujuannya. Nah, kalau tadi berdasarkan formatnya, sekarang berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya ada berapa? Ada 4. Yang pertama, Proposal penelitian. proposal penelitian. Yang kedua, Kegiatan. proposal kegiatan. Yang ketiga, Proposal bisnis. proposal bisnis. Yang keempat, Proposal proyek. proposal proyek. Ya, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Hari ini sangat luar biasa. Siswa ibu bisa kembali menyebutkan terkait materi pelajaran yang telah lalu. Nah, untuk sekarang kita masuki materi kita hari ini, yaitu mengenai apa? Kemarin yang kita melalui ya? Melalui karya Ilmiah. Ya, nah nanti setelah pembelajaran ini ada indikator pencapaian kompetensi yang ibu harapkan. Jadi nanti siswa ibu nanti mampu mengidentifikasi struktur karya ilmiah yang dibaca. Yang kedua, siswa ibu bisa menemukan informasi yang dapat disumbangkan menjadi dalam karya ilmiah. Baik. Terkait dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 2 ya. Yang pertama, coba kalian perhatikan ke depan. Nanti ibu ingin kalian bisa mengidentifikasi struktur karya ilmiah yang kalian baca. Yang kedua, menemukan informasi sebuah karya ilmiah yang telah kalian baca. Baik. Lanjut berikutnya. Nah, kemarin 2 hari yang lalu ibu telah mengirimkan link ke grup WA kalian. Sudah kalian baca? Sudah, Bu. Sudah kalian buka? Sudah. Siapa yang belum buka link yang ibu kirim? Siapa ada Pi? Kenapa tak bisa ada yang dibuka Pi? Gak ada paket bro. Tak ada paket. Oh iya. Mudah-mudahan kita doakan nanti ada selanjutnya Davi punya paket ya. Bisa nanti minta tethering sama kawan-kawannya. Baik. Kita ibu ingin menanyakan kembali terkait materi yang telah kalian baca di rumah mengenai karya ilmiah. Siapa yang bisa menjelaskan sama ibu karya ilmiah itu apa? Ayo. Ya, silakan Karina. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah. Karya ilmiah adalah karya yang ditulis dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Bagus. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya. Berdasarkan data dan fakta. Berdasarkan fakta dan data. Berikutnya, siapa lagi? Silakan nak. Eksperimen, Bu. Berdasarkan eksperimen. Apa lagi? Yang lain? Saya, Bu. Silakan Elsa. Kajian pustaka. Kajian pustaka. Ya, bagus. Nah, siapa yang bisa menjelaskan lebih rincinya terhadap pengertian dari karya ilmiah? Siapa bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Rizka. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta. Ya, bagus sekali. Yuk, beri tepuk tangan untuk kita semua. Berarti kalian udah memahami tentang pengertian karya ilmiah itu apa ya? Nah, kemudian terkait materi kita juga, siapa yang tahu tujuan dari penulisan karya ilmiah ini apa? Siapa yang bisa menyebutkan tujuannya? Saya, Bu. Ya, silakan. Tujuan dari penulisan karya ilmiah bisa menjadi wahana untuk melatih ide. Ya, bagus. Yang kedua, siapa lagi? Tujuan berikutnya. Saya, Bu. Ya, silakan. Menjadi wahana transformasi pengetahuan antar sekolah dan masyarakat. Ya, bagus sekali ya. Nah, itu tadi tujuan dari karya ilmiah. Sekarang karya ilmiah juga memiliki fungsi ya. Iya, Bu. Nah, ada berapa fungsi karya ilmiah? 3. Ada 3. Yang pertama sebagai apa, Nak? Sebagai bahan rujukan. Yang kedua, sarana edukasi. Yang ketiga, sarana diseminasi. Bagus ya. Nah, terkait materi tahap yang ingin kita capai hari ini mengenai struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah telah kalian pahami, kalian baca ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama, silakan Nak. Pendahuluan, bagus. Yang kedua, isi dan pembahasan. Yang ketiga, kesimpulan. Sangat luar biasa. Berarti siswa itu sudah memahami ya. Nah, kalau sudah paham, sekarang ibu akan bagi kelompok ya. Iya, Bu. Nah, ibu
dari bentuknya ya. Nah sekarang silakan secara acak masing-masing 2 baris ini dulu ke depan. Nak, silakan ambil permen yang Anda sukai. Udah? Yang ini udah dapat semua? Oke, baik. Ini kelompok yang tengah sama yang ini ya, silakan. Ambil. Udah semua? Oke, 2 baris terakhir. Nah, ini masih ada pilihan permennya, Nak. Jangan kecewa, masih ada lebih banyak. Ya, Rizky suka permen yang warna apa, Ki? Oh, kuning. Nah, Rizky? Merah, Bu. Oh, merah. Merah berani ya, Ti ya? Awi? Oke, baik. Karena semuanya sudah dapat permen? Nah, permen itu nanti boleh kalian makan. Tapi sebelum kalian buka, Ibu akan membuat sebuah permainan. Kalian berikan waktu selama 5 menit untuk menemukan teman kalian yang mendapatkan warna permen yang sama. Paham? Oke, sekarang berikan waktu 5 menit. Silakan cari teman kalian yang mendapatkan warna permen yang sama. Silakan duduk di kelompok. Oke, baik. Semuanya sudah dapat permen? Sudah menemukan temannya satu kelompok? Nah, sekarang Ibu cek dulu kelompoknya. Kelompok di sini yang dapat permen warna merah tadi siapa? Oke, kelompok permen yang mendapatkan warna merah Ibu berikan nama kelompok 1 ya. Oke, kelompok yang dapat warna kuning siapa? Oke, kelompok kuning kelompok 2 ya. Permen warna kuning kelompok 2. Yang dapat permen warna ungu. Oke, yang warna ungu kelompok 3 ya. Selanjutnya yang terakhir biru ya. Biru adalah kelompok 4. Nah, baik. Sebelum kita kalian mulai proses diskusinya, Ibu nanti akan membagikan LKPD. Nah, coba kalian perhatikan dulu semuanya. Di LKPD yang akan Ibu bagikan ini nanti, di situ ada tugas yang akan kalian diskusikan. Di situ lengkap tentang materinya, kemudian tentang penilaian ya. Nah, sekarang sebelum diskusi ini kalian lakukan, Ibu telah berikan kalian nilai 100 semuanya. Ya. Masing-masing siswa yang ikut diskusi hari ini telah mengantongi atau telah dapat nilai 100. Jadi nanti nilai 100 ini akan berubah sesuai dengan pelaksanaan diskusi. Ibu akan menilai nanti siapa siswa yang bisa diajak berdiskusi, siapa siswa yang aktif. Ibu berharap nanti terakhirnya semuanya dapat nilai 100. Baik, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ini tadi kelompok berapa, Nak? Kelompok 1, silakan dibuka, dipelajari. Ini kelompok. Oke.
Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Dah semuanya terdapat LKPD? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Di situ kemarin juga ada ibu suruh kalian berikan. Silakan kalian buka LKPD-nya. Silakan kalian boleh browsing melalui gawai yang kalian punya. Silakan keluarkan gawainya, nak. Boleh? Berdiskusi untuk mencari tugasnya melalui gawainya atau Android-nya. Oke, sekarang kalian cari dulu satu buah karya ilmiah. Itu linknya udah ibu kirim. Silakan kalian buka link yang ibu kirim itu. Di situ ada beberapa contoh karya ilmiah. Silakan kalian baca, kalian apa secara detail membacanya, temukan struktur yang ada di dalamnya ya. Di sini ya. Paham? Oke, silakan. Berikutnya ini kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Kan ibu kirim tugasnya. Yang melalui ini baru ibu kirim tadi. Di situ ada list tentang contoh-contoh karya ilmiah. Nah, sekarang silakan kalian pilih satu, silakan kalian baca, temukan struktur yang berdasarkan yang ada di LKPD ya. Paham? Oke, selamat bekerja. Nanti tugas ya, kerja kelompok semuanya ya. Halo, ini kelompok berapa? Kelompok 4. Kita buka link yang ada di kirim. Di situ ada beberapa contoh karya ilmiah ya. Silakan kalian pilih satu. Silakan kalian baca, kalian kerjakan tugas yang ada di LKPD. Oke, tetap kompak ya. Ya, Bu. Ini kelompok berapa? Ya. Nah, kirim itu baru saya kirim linknya. Di situ ada link beberapa contoh karya ilmiah. Kalian pilih satu. Nah, silakan kalian baca, kemudian kalian kerjakan tugas yang ada di LKPD. Nah, nanti sebelum kita presentasi kalian bentuk moderatornya ya. Siapa yang disuruh jadi moderatornya nanti? Adela. Oke, bagus. Kerja sama ya. Baik, dah selesai semuanya diskusi? Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kenapa tak semangat? Kelompok 4? Sudah. Sudah semua, tapi perhatikan siswa itu kurang semangat. 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 Oke, konsentrasi. Konsentrasi.
lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus. Ular lah. Ular lari lurus, ular. Yang sudah duduk, yang belum ya. Ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus. Oke, ya. Ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus. Oke. Ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus. Ya, yang terakhir. Yo. Ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya untuk waktunya dan Darti. Oke. Udah semua ya? Udah siap untuk presentasi? Oke, pemirsa konsentrasinya udah lebih dan luar biasa, udah bagus ya. Nah, baik, sekarang kita akan presentasi kelompok. Masing-masing kelompok nanti diberikan waktu sekitar 10 menit untuk presentasi. Silakan nanti dipimpin oleh moderator masing-masing kelompok secara bergantian. Nah, kelompok pertama yang tampil untuk presentasi, Ibu akan putarkan roda putar permainan lagi ya. Setuju? Setuju. Oke, baik. Untuk diskusi kelompok, untuk yang presentasi pertama, Ibu akan putarkan roda putar. Nampak di depan? Nampak. Ini ada 4 kelompok dan ditulis di sini kelompok permen ungu, permen biru, permen merah dan permen warna kuning. Nah, sekarang Ibu akan putar roda putarnya. Nanti di kelompok siapa yang berhenti itu dia yang tampil untuk presentasi ya. Ya, Bu. Oke, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Oke, kelompok siapa? Biru. Silakan, biru, serahkan kepada moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Ahmad Rizky Ramadhan sebagai moderator dan Elsa Mayora sebagai penyaji dan ada teman-teman yang lain. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari dampak negatif internet bagi anak-anak. Akan saya serahkan kepada penyaji. Kami akan membaca hasil diskusi kami, itu dampak negatif internet bagi anak-anak. Dampak negatif internet bagi anak-anak ada 3 struktur, yaitu latar belakang, rumus masalah, tujuan penelitian. Yang pertama, latar belakang. Di zaman serba cepat seperti saat ini, internet menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Internet memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Salah satu contoh manfaat internet adalah dapat membantu anak dalam belajar atau mencari materi untuk mengerjakan tugas sekolah. Namun, internet juga membawa dampak buruk bagi anak-anak, yaitu terlalu lama bermain game online, chatting, atau browsing, sehingga mereka kurang aktif bergerak. Yang kedua, rumusan masalah. Bagaimana dampak negatif internet terhadap anak-anak? Yang ketiga, tujuan penelitian. Supaya dapat mengetahui dan menjelaskan dampak negatif internet bagi anak-anak. Yang selanjutnya itu pembahasan, yaitu kemudahan akses internet dan lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak turut membawa dampak negatif bagi perkembangan anak. Aktivitas yang terlalu lama di depan layar komputer juga akan menimbulkan banyak efek negatif bagi anak. Dalam hal perkembangan kepribadiannya, anak menjadi kurang suka bergaul, yang mana hal ini dapat menimbulkan kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Baiklah, kesimpulannya yaitu di samping memberikan manfaat, internet juga ternyata membawa berbagai dampak negatif bagi anak. Di antaranya adalah anak menjadi malas belajar, kecanduan, kesulitan berkomunikasi, dan bias menimbulkan bahaya kesehatan. Sekian dulu. Di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Ya.
untuk mengerjakan tugas sekolah. Jelas? Ada yang bertanya lagi? Ya. Baiklah, sekian dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk kelompok yang presentasi berikutnya kita putarkan kembali ya. Oke, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila, saya di sini sebagai moderator. Jadi teman saya Skananda Utari sebagai presentator dan teman yang lain Sabila Khairunisa, Sabila Reksi Putri, Muhammad Dafi, Rizky Sastra Anggara, dan Fahrul Ramadan. Kami dari kelompok 3 akan mengidentifikasi struktur karya ilmiah yang kami bahas yang berjudul Bahaya Pergaulan Bebas pada Remaja yang akan dijelaskan oleh teman saya Skananda Utari. Di sini kami akan membahas bahaya pergaulan bebas pada remaja. Anak mulai dikatakan remaja jika mereka sudah mencapai usia 11 sampai 19 tahun. Pada masa transisi inilah banyak anak remaja yang terjebak ke dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas, pergaulan yang buruk atau sering disebut dengan pergaulan bebas merupakan salah satu contoh pergaulan dan efek yang buruk. Dampak negatif dari pergaulan bebas tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kerusakan moral anak dalam pergaulan. Yang kedua, penggunaan narkotika dan minuman keras. Yang ketiga, seks bebas. Dan kesimpulan dari pergaulan bebas ini, pergaulan pada saat ini sudah memasuki zona yang berbahaya. Dampak negatif dari pergaulan bebas tersebut sudah memakan banyak korban, mulai dari kerusakan moral dan juga penggunaan obat terlarang dan seks bebas. Pergaulan bebas yang terjadi di kalangan remaja tersebut bisa dikurangi dengan melalui perantara utama, yaitu para orang tua. Orang tua harus memberikan edukasi dan juga pengawasan yang cukup kepada anak-anaknya agar tidak termasuk ke dalam pergaulan bebas. Saya serahkan kembali kepada moderator. Sekian dari kami, jika ada yang ingin bertanya kami persilahkan. Saya dari kelompok kuning ingin bertanya ke kelompokmu. Apa penyebab para remaja melakukan pergaulan bebas? Oke, pertanyaan dari kelompok kuning akan dijawab oleh teman saya Sabila Reksi. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kuning. Penyebab pergaulan bebas yaitu dari keluarga yang tidak melakukan pengawasan secara intens membuat anak remaja mudah terjerumus di pergaulan bebas. Menurut saya, pengawasan secara intens yaitu pengawasan yang lebih diperhatikan. Karena kebanyakan orang tua yang kurang memperhatikan anaknya, makanya anaknya terjebak di dalam pergaulan bebas. Gitu. Nah, tadi kan itu hanya faktor dari keluarga. Apakah faktor dari lain juga menyebabkan pergaulan bebas? Oh, banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan pergaulan bebas. Yang pertama yaitu kan dari keluarga. Yang kedua dari pertemanan juga bisa. Karena kita kalau berteman dengan orang salah, maka kita akan bisa terjebak ke dalam pergaulan bebas. Yang ketiga bukan hanya ke dalam faktor keluarga dan juga pertemanan, juga gaya hidup, kesehatan, dan juga pola pikir. Itu. Mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan? Sudah cukup sampai sini. Sekian dari presentasi kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan. Buat kelompok lagi ya. Ya, oke baik, semua kelompok udah presentasi ya. Ya, tepuk tangan dulu bersemangat untuk kita semua.
berdasarkan data dan fakta atau observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Tujuan dari penulisan karya ilmiah yaitu karya ilmiah bisa menjadi wahana untuk melatih ide, menjadi wahana transformasi pengetahuan antar sekolah dan masyarakat. Untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa, pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah dan melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Fungsi karya ilmiah diantaranya sebagai sarana rujukan, sarana edukasi, dan sarana diseminasi. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Cynthia. Dari kesimpulan yang telah dibacakan temanmu Cynthia tadi, nah udah merangkum keseluruhannya ya. Jadi nanti Ibu harapkan setelah pembelajaran ini siswa Ibu udah bisa bagaimana menemukan informasi pada karya ilmiah yang telah kalian baca. Karya ilmiah ini juga menjadi sebagai sarana untuk mengemukakan ide ya. Nah, kemudian kita mendapatkan informasi. Baik, untuk hari ini untuk materi karya ilmiah cukup ya. Nah, Ibu akan memberikan untuk kegiatan berikutnya, pertemuan berikutnya. Jadi untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi kita masih tentang karya ilmiah. Siswa Ibu nanti akan praktek menulis karya ilmiah. Paham? Nah, nanti terkait materinya kembali akan Ibu kirim melalui grup WA ya. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, kembali Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa anak supaya kegiatan belajar kita hari ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Nak. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah ditutup dengan doa. Terakhir, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan semacam sebuah pesan. Pesan ini Ibu kutip dari Pramudia Anantatur yang berbunyi, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat, dan dari sejarah menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi jangan sampai di sini saja, silakan terus berkarya menulis untuk menjadi sebuah karya kalian di masa yang akan datang. Akhir kata, lebih dan kurang Ibu mohon maaf untuk pertemuan hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi